Ungu grup musik asal Indonesia. Ungu, sebelumnya bernama Glasses, adalah grup musik rock asal Jakarta, Indonesia yang berdiri sejak 8 Juli 1996. Grup musik ini telah merilis 8 album studio, 9 album religi, dan 18 album kompilasi. Sempat beberapa kali mengalami pergantian formasi, sejak 2003 Ungu beranggotakan Pasha, vokalis, Enda, gitar, Omci, gitar, Maki, bass, Roman, drum. Ungu mulai tampil dari panggung ke panggung pentas seni seputaran kawasan Tebet pada 1996. Pada 2000, Ungu mendapat tawaran untuk mengisi sebuah album kompilasi klik bersama grup musik lain. Nama Ungu melejit lewat single hits mereka, seperti laguku, Karena Dia Kamu, Demi Waktu, Berikan Aku. Nama Glasses yang menjadi cikal bakal terbentuknya Ungu. Franky Hediakto atau Eki selaku pendiri Ungu Band membentuk band yang bernama Glasses di akhir tahun 1993 hingga awal 1996, kala itu dengan personel, Arroyo Wahab, Rio vokal, Franky Hediakto, Eki gitar, Dedi Odot gitar, Hari Surya, Hari bass, dan Pasha Akbar Firmansyah, Pasha AF drum. Pada tahun 1996 Odot gitaris keluar dari Glasses. Karena kesibukan masing-masing personel, band ini sempat vakum beberapa bulan. Pada tahun 1996 Franky Hediakto, Eki gitar, Aryo Wahab, Rio vokal, Hari Surya, Hari bass, dan Pasha Akbar Firmansyah, Pasha AF drum, kembali mengaktifkan band ini. Tak lama Eki berkenalan dengan Yustri Astanto, manajer SKFM, Yustri. Astanto mau pegang band mereka asalkan nama Glasses harus diganti, sebab nama Glasses terlalu kebarat-baratan. Yus mengusulkan nama Ungu, alasannya Ungu itu warna keagungan. Selain itu tren nama sebuah band atau vokal grup yang memiliki nama warna sedang populer di zaman itu. Eki dan yang lainnya pun menyetujui nama itu. Dengan nama Ungu mereka mulai serius menulis lagu dan ngejam di studio. Namun karena dirasa terlalu lama masuk dapur rekaman, di tahun 1997 Aryo Wahab dan Hari Surya memutuskan untuk mengundurkan diri. Band yang baru setahun berganti nama menjadi Ungu. Aryo keluar dari Ungu dan memilih membentuk band State of Groove, Sok. Begitupun dengan Hari Surya, ia juga ikut membentuk Soda Band, band yang ada di India Team. Masih di tahun 1997, personel yang tersisa, Franky Hediakto, Eki gitar, dan Pasha Akbar Firmansyah, Pasha Akbar drum, kembali mengaktifkan band ini. Kali ini Maki Parikesit menjadi pemain bass, Maki bass, di saat itu pula Michael Patirajawane, Michael vokal, mengisi kekosongan vokal yang ditinggal Aryo Wahab. Dengan bergabungnya Michael dan Maki mereka mulai serius ngejam dari studio-studio hingga ke panggung-panggung pentas seni dan pensi-pensi sekolah di seputaran kawasan Tebet, Jakarta. Pada saat itu Eki ragu menggunakan nama Ungu, sebab personel asli hanya tinggal menyisakan Eki dan Pasha AF, tapi Maki dan Michael juga tidak terlalu mempermasalahkan soal nama, asal mereka punya materi pasti band ini akan jalan. Adapun formasi Ungu saat itu adalah Michael Patirajawane,
Michael vokal, Franky Hediatito, Eki gitar, Maki Parikesit, Maki bass, dan Pasha Akbar Firmansyah, Pasha AF drum. Pada awal-awal tahun 1998 Ungu dapat tawaran manggung di Kuningan Pasar Festival, namun Pasha AF menghilang dan mulai tak ada kabar. Karena tak ada Pasha AF, Eki mengajak Roman Garuks. Pada bulan Mei bertepatan dengan peristiwa kerusuhan 1998, Ungu mulai merekam materi demo yang akan ditawarkan ke berbagai label perusahaan rekaman. Namun di tengah-tengah pembuatan demo Pasha AF, drummer memutuskan mengundurkan diri dari Ungu. Karena tak ada drummer, lagi-lagi Ungu kembali mengajak Roman Garuks sebagai additional drum rekaman. Kekosongan drummer usai ditinggal Pasha AF membuat Ungu harus memutar otak untuk mencari pemain drum tetap atau drummer resmi. Tidak lama Eki berkenalan dengan Richard Jerome atau Icat. Drummer Richard kala itu masih tergabung dengan band-band, kafe maupun band yang sering tampil di pentas seni. Setelah berkenalan dengan anak-anak Ungu, Icat pun mulai diajak ngejeng. Karena merasa cocok dan mulai terbangun chemistry, Ungu pun segera merekrut Richard Jerome menjadi pemain drum. Dengan masuknya Richard Jerome, formasi Ungu pun berubah. Michael Patirajawane, Michael vokal, Franky Hediatito, Eki gitar, Maki Parikesit, Maki bass, dan Richard Jerome, Icat drum. Masuknya Pasha Sigit dan kompilasi Klik 2000, 1999 sampai 2001. Pada tahun 1999 Ungu mulai menawarkan demo mereka ke berbagai label perusahaan rekaman, namun tiba-tiba Michael Oseng vokalis harus keluar, karena saat itu statusnya masih seorang pelajar, jadi tidak bisa dipaksakan untuk menandatangani kontrak dengan major label, padahal Michael juga sudah mengisi demo rekaman. Ditinggal vokalis, Ungu tetap berjuang dengan mencari pengganti Michael, alhasil mereka berhasil mengaudisi Sigit Purnomo alias Pasha. Singkat cerita, Pasha langsung diterima menjadi vokalis Ungu. Usai terpilih jadi vokalis Ungu, Pasha segera mengisi materi lagu yang sebelumnya sudah pernah direkam oleh Michael. Karena terpilih jadi vokalis, Pasha mengajak sahabatnya Franco Mejaya atau Enda adalah mantan gitaris Crossheart, yang kala itu masih menjadi Roa Dies, kadang juga menjadi session player. Intinya sebelum menjadi gitaris Ungu, Enda merangkap semuanya. Masih di tahun 1999, Ungu yang kala itu ingin memperkaya harmonisasi lagu akhirnya merekrut Gatot Kies atau yang dikenal dengan nama Gats Keyboard. Gats sendiri merupakan teman lama dari Eki. Dengan bergabungnya Pasha dan Gats, formasi Ungu adalah Sigit Purnomo set, Pasha vokal, Franky Hediatito, Eki gitar, Maki Parikesit, Maki bass, Gatot Kies, Gats keyboard, dan Richard Jerome, Icat drum. Pada tahun 2000 mereka bertemu dengan Anang Hermansyah dan memperkenalkan Ungu dengan seorang produser musik, Handi Santoso, yang saat itu masih menjabat sebagai Managing Director dari Warner Music Indonesia. Disitulah Ungu mengisi 2 lagu untuk album kompilasi Klik, bersama Lakuna, Borno, Piknik, dan Energi. Kedua lagu itu adalah Bunga dan Hasrat. Sayangnya kerjasama tak berlanjut di album. Akhirnya Ungu mencari perusahaan rekaman baru untuk album pertama. Tak lama berselang mereka dikontrak oleh label Hemaswara. Penggarapan debut album 2001 sampai 2002. Pada tahun 2001 Ungu mulai menggarap album pertama. Tiba-tiba Icat sang drummer memilih untuk keluar dan mulai fokus dengan kuliahnya. Pada penggarapan album ini awalnya Icat sudah take sekitar 4 lagu, tapi karena Icat sudah keluar semua lagu di album pertama ini di take ulang oleh Roman, termasuk ke-4 lagu yang pernah direkam dengan Icat. Pada saat itu Roman dipanggil kembali untuk menjadikan anggota di Ungu, dijemput Eki untuk take drum album perdana Ungu, padahal Roman saat itu sudah persiapan untuk tour Asia sebagai session player di band lain. Dan akhirnya Roman memutuskan untuk bergabung kembali dengan Ungu sampai saat ini, begitu juga dengan Enda.
Ketika kebutuhan akan gitaris kedua muncul, Enda yang sebelumnya hanyalah teknisi gitar, Enda pun di audisi dulu sebelum akhirnya resmi diangkat menjadi anggota. Dengan masuknya Roman dan Enda, formasi ungu adalah Sigit Purnomo set, Pasha vokal, Franky Hediatito, Eki gitar utama, Franco Mejaya, Enda gitar ritme, Maki Parikesit, Maki bass, Gatot Kies, Gats keyboard, dan Nur Rohman, Baberoman drum. Bergabungnya Onci dan Tempat Terindah, 2003. Onci yang saat itu baru keluar dari Funky Cobra langsung diajak anak-anak ungu untuk menjadi additional player dalam tour promo album pertama ungu. Sekitar setahun menjadi pemain tambahan, Onci mendapat tawaran dari ungu untuk menjadi personil tetap. Setelah dipikir secara matang-matang, Onci kemudian menerima tawaran itu. Onci diperkenalkan melalui video klip single ketiga dari album perdana laguku Jika Itu Yang Terbaik. Dengan bergabungnya Onci, ungu mulai serius menggarap album kedua. Sejak bergabungnya Onci di tahun 2003, formasi inilah yang sangat populer. Formasi ungu semenjak Onci bergabung adalah Sigit Purnomo, Pasha vokal, Franco Mejaya, Enda gitar, Arlon Shiraldi, Onci gitar, Maki Parikesit, Maki bass, dan Nur Rohman, Baberoman drum. Formasi ini juga merupakan formasi tersolidnya ungu dalam berkarya sampai sekarang. Album kedua ungu Tempat Terindah dirilis pada bulan Desember 2003. Album ini menjagokan karena Dia Kamu sebagai single pertama dan Suara Hati dipilih sebagai single kedua. Baru 4 bulan dirilis, penjualannya telah mencapai 80.000 kopi. Jumlah yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan album pertama yang telah mendapatkan platinum, 150.000 kopi, dalam hitungan waktu 1,5 tahun. Menikmati kesuksesan dan merilis mini album religi ciptaan sendiri, 2006. Tahun ini bisa dibilang masa kejayaan ungu menikmati kesuksesan dari album melayang, jadwal panggung yang semakin padat baik on air di TV maupun off air, kepopuleran personil X semakin menanjak, hingga mereka dipercaya oleh berbagai produk komersil untuk menjadi perwakilan sebagai bentuk perwujudan mereka akan hal itu. Maka di Ramadan tahun 2006 ungu merilis mini album religi Ik berjudul Surgamu. Pada zaman itu belum lazim sebuah band membawakan lagu religi ciptaannya sendiri. Band-band Ik ada saat itu umumnya hanya mengcover lagu religi Ik sudah ada dengan aransemen Ik. Berbeda melihat hal ini, ungu mendapatkan tangan dari label untuk membawakan lagu religi ciptaan ungu sendiri. Dan di album ini terakhir Musika menjadi pendistribusi album ungu dimulai sejak album Laguku, karena album-album selanjutnya pendistribusiannya cuma di Trinity Optima Production. Album ini berisi 5 lagu dan 5 versi karaoke dan hanya direncanakan untuk dikeluarkan secara kecil-kecilan saja. Namun siapa sangka album religi ini menjadi hits di pasaran, mendapat respon yang sangat baik, dibuka dengan lagu Surgamu ciptaan Enda, dan meraih platinum untuk penjualan album di atas 150.000 keping dalam waktu 1 minggu saja dan 750.000 multi platinum awards hanya dalam waktu 1 bulan saja. Single berikutnya yaitu Andai Ku Tahu, lagu ciptaan Pasha menjadi lagu tema untuk setiap acara Ramadan hingga ke pelosok Nusantara, dan hingga saat ini lagu ini selalu terdengar setiap menjelang bulan Ramadan. Ungu akhirnya dianggap sebagai trendsetter lagu religi, dan sejak saat itu band-band lain tiap tahun merilis lagu religi. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala memberi penghargaan Inspiri atas album religi Surgamu. Sayangnya, saat hendak menerima penghargaan di Istana Wapres, ungu yang mengenakan setelah jas yang dipadu celana jeans ditolak masuk ke dalam istana, dengan alasan pakaian yang tak sesuai dengan protokoler istana. Dalam penghargaan MTV Indonesia 2006, ungu masuk dalam 3 nominasi,
yaitu Most Favorite Group Band Duo, Best Director demi waktu Abimael Candy, dan Video of the Year demi waktu Ungu dengan dukungan Amild Live Productions dan Trinity Optima Production membuat buku biografi. Buku yang diberi judul Amild Live Ungu Book Magazine itu diluncurkan pada Kamis, 10 Mei 2007, di Jakarta. Dicetak sebanyak 40.000 eksemplar, buku tersebut memuat biografi masing-masing personel, diskografi Ungu, foto-foto, dan bahkan coret lagu-lagu Ungu. Dalam ajang SCTV Music Awards 2007 di Balai Sidang Jakarta, JHCC, Ungu mendapat 4 kemenangan. Album Surgamu yang diproduksi Trinity Pro Sound membawa Ungu menjadi penerima penghargaan album religi, lagu paling ngetop dan video klip paling ngetop untuk lagu Andai Ku Tahu. Sedangkan Melayang dengan lagu andalan tercipta untukmu memenangkan kategori album pop rock duo grup. Soundtrack film, album Pop 2007. Sekitar 4 atau 6 bulan, Ungu mendapat tawaran untuk mengisi lagu tema film Coklat Strawberry yang diproduksi Christo Damar. Ungu yang disodorkan naskah film pun mempelajarinya terlebih dahulu. Tak lama kemudian mereka pun setuju untuk bekerja sama. Kepadatan saat itu membuat Ungu kesulitan meluangkan waktu menggarap lagu. Yang awalnya 5 lagu tapi terpilih akhirnya 2 lagu baru Ungu pun digarap hanya dalam waktu sehari saja, rekamannya cuma sehari kok, dapat 2 lagu. Itu juga beruntung banget, karena jadwal kita benar-benar padat saat itu. Mungkin kalau hari itu kita nggak rekaman, lagu kita nggak ada di soundtrack film ini, terciptalah lagu Sahabatku ciptaan Pasha dan di sini untukmu ciptaan Anda yang lagi-lagi lagu itu menjadi hits dan lagu lama Ungu dari album Melayang. Berjanjilah juga itu terlibat dalam album ini, mereka kan lebih ke gambar. Mereka lebih ke visualisasi. Kalau kita lebih ke suara. Pokoknya gimana harus bisa ketemu benang merahnya, harus bisa nyambung lah, tanda smaki, bass. Bahkan untuk mendapatkan suasana tepat seperti yang dipaparkan dalam skrip, Pasha yang menciptakan lagu Sahabatku harus mengganti lirik awal lagunya. Lagu itu sebenarnya sudah diciptakan sebelum datang tawaran dari Coklat Strawberry, ceritanya tentang persahabatan tapi ada unsur cinta segitiganya. Liriknya harus diganti karena filmnya hanya tentang persahabatan saja, tidak ada kisah cintanya, kata Pasha. Selama 2 minggu ia melakukan modifikasi terhadap lagu Sahabatku sehingga cocok untuk digunakan dalam filmnya selain mengisi soundtrack Ungu juga sebagai cameo film ini. Pada pertengahan 2007, kelima personel Ungu bersama-sama menunaikan ibadah umroh untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like,